Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membuat database toko komputer di exam IP dan di record di database PHP MyAdmin. Pertama kita start dulu Apache dan MySQL. Lalu kita buka PHP MyAdmin-nya. Setelah ada tampilan PHP MyAdmin seperti ini, lalu kita tambahkan data baru yang akan kita buat. Lalu kita isi nama basis data. Lalu klik buat. Lalu kita bikin nama tabel yang akan kita buat di database toko komputer ini. Yang pertama tabel produk. Kita pilih dan kita tentukan jumlah kolomnya. Kita buat di sini contohnya 6. Lalu kita isi nama tabel produk ini. Yang pertama ID produk, lalu nama produk, lalu kategori, terus harga. Karena sudah ada tulisannya di sini ya, jadi saya langsung klik saja. Stok dan terakhir deskripsi. Untuk ID produk, karena ini increment atau primary key, kita aktifkan saja primary key-nya. Untuk nama produk, jenis datanya kita buat di sini varchar. Terus panjang nilainya kita buat di sini 150 saja. Untuk kategori juga kita buat varchar. Lalu kita buat panjang dari nilainya 50. Setelah semua terisi, lalu kita simpan.
Nah, sekarang sudah jadi untuk tabel produknya. Lalu kita tambahkan lagi tabel pelanggan. Tabel pelanggan ada ID produk, nama produk yang akan kita buat, kita tambahkan kolomnya. Yang pertama ID produk, karena sudah ada jadi saya klik aja ya di produk, terus nama produk, oh ini ID pelanggan ya, bukan nama produk ya, ID pelanggan. Karena tabel pelanggan jadi ID pelanggan. ID pelanggan, terus nama, email, nomor HP, dan alamat. Untuk ID pelanggan kita buat sebagai primary key-nya, kita centang saja di sini. Lalu jenis tipe datanya di nama kita buat varchar. Untuk email kita bikin varchar juga. Untuk nomor HP tetap integer ataupun kita buat varchar. Alamat kita buat teks saja. Untuk ID pelanggan integer saja. Lalu panjang dari nilai nama kita buat 100, email 50, nomor HP 13 saja. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel user. Yang pertama ID user, yang kedua username,
lalu password. Untuk ID usernya kita aktifkan primary key-nya. Untuk user kita ganti datanya sebagai varchar. Password juga kita ganti sebagai varchar. Panjang nilainya di sini kita kasih nilai 100. Di sini password 50 saja. Lalu kita simpan. Terus kita tambahkan lagi data tabel transaksi. Yang pertama ID transaksi, lalu kita isi ID pelanggan, lalu kita masukkan tanggal juga untuk sebagai transaksi, tanggal berapa, lalu total ID transaksi sebagai primary key kita centang saja di sini. Untuk data kita buat integer semua, lalu kita simpan. Setelah itu kita tambahkan tabel detail transaksi. Di sini ada 5 baris yang akan kita masukkan datanya, kita tambah 1 baris lagi. Yang pertama ID detail, lalu ID transaksi, lalu ID produk, lalu kita masukkan jumlah untuk transaksinya, terus yang terakhir subtotal. Untuk ID detailnya kita jadikan sebagai primary key-nya, kita aktifkan di sini, kita centang saja. Terus kita klik tombol simpan. Oh, namanya belum dibikin, kita bikin namanya dulu. Tabel
detail transaksi. Lalu kita klik simpan. Setelah kita masukkan beberapa data tabel, lalu kita isi tabelnya. Yang pertama, tabel produk. Inilah struktur tabel dari produk. Kita akan tambahkan isinya dari tabel produk ini, apa-apa saja. Untuk ID produk kita buat 001, nama produknya kita contohkan di sini laptop Asus VivoBook 416. Lalu kategori kita buat di sini barang elektronik, karena sudah ada kita klik saja ya. Untuk harga kita buat 7 juta. Stoknya ada 7. Untuk deskripsi kita rubah dulu ya. Untuk deskripsi datanya kita rubah dulu sebagai tag. Kita isi ulang kembali ya, karena ada kesalahan di data penginputan di deskripsi. Untuk ID produk kita isi 001, nama produknya laptop Asus VivoBook 416. Untuk kategori barang elektronik, harga kita bikin 7 juta ya tadi ya. Terus stoknya ada 7. Untuk deskripsinya
ringan, cocok untuk kerja dan untuk kuliah. Setelah semuanya kita isi datanya, lalu kita kirim ini data sebagai SQL-nya. Untuk data yang kita input tadi ada di sini, ID produk 1, nama produk laptop Asus VivoBook A416, kategori barang elektronik, harga 7 juta, stoknya ada 7. Lalu deskripsi laptop ringan, cocok untuk kerja dan untuk kuliah. Lalu kita isi data untuk tabel pelanggan. Tabel pelanggan, data yang akan kita isi diantaranya ID pelanggan, nama, email, nomor HP, dan alamat. Untuk ID pelanggannya kita buat 003, namanya Rahman, email kita buat saja sebagai contoh di sini rahman@gmail.com. Nomor HP 0822 34. Untuk alamat Desa Rade, kita buat saja Jalan Trans Sulawesi, Desa Rade, Kecamatan Tengah. Lalu kita kirim setelah data terisi semua. Ini tampilannya sebagai SQL atau pemain SQL-nya. Kita akan lihat data yang sudah kita input tadi, yaitu ini ID pelanggannya 3, namanya Rahman, emailnya rahman@gmail.com, nomor HP 0822 sekian, dan selanjutnya alamat Jalan Trans Sulawesi, Desa Rade, Kecamatan Tengah. Lalu kita isi data tabel user. Untuk tabel user yang akan kita isi yaitu ID user, username, dan password. Kita tambahkan saja datanya. Untuk ID usernya kita isi di sini 005, nama usernya Abdul Rahman, password 1 2 3 4.
5, 6, 7, 8, 9. Lalu kita kirim di tampilan sebagai MySQL-nya atau SQL-nya. Lalu kita lihat data yang sudah kita input. Sini ID usernya 5, username Abdul Rahman, passwordnya 123 sampai 9. Data user, terus kita isi tabel data transaksi. Untuk tabel data transaksi yang akan kita isi, yang pertama ID transaksi, ID pelanggan, tanggal, dan total. Kita lihat ID pelanggan dulu ya, karena tadi kita sudah ada masukkan ID pelanggannya, yaitu 3. ID transaksi yang pertama kita isi di sini 006. Untuk ID pelanggan 03. Untuk tanggal kita bikin tanggal hari ini, tanggal 2 bulan 6 ya, 02 06 2025. Ada kesalahan di sini. Kita bikin tanggalnya di sini tanggal 31 bulan 5 2025. Untuk total yang ditransaksi kita bikin ada 3. Lalu setelah terisi semua ini kita kirim. Ini tampilan data SQL atau MySQL-nya. Kita lihat di data yang kita input. ID transaksi 6, ID pelanggannya 3, tanggal transaksinya tanggal 31 bulan 5 2025. Total yang ditransaksi yaitu ada 3. Lalu kita isi data tabel detail transaksi. Di data-data yang akan kita isi untuk detail transaksi ada ID detail, ID transaksi, ID produk, dan jumlah ataupun subtotal. Kita tambahkan saja datanya. ID detail kita buat 008, ID detail 006, ID produk 003 tadi ya. Jumlahnya ada 3, subtotal kita bikin juga 3 karena sudah terisi semua. Lalu kita kirim datanya. Ini sebagai tampilan MySQL atau SQL-nya. Kita lihat data yang sudah kita input tadi. ID detailnya 8,
ID transaksinya 6, ID produk 3, jumlah transaksinya semuanya 3, subtotalnya juga 3. Inilah tampilan dari data yang sudah kita input di PHP MyAdmin dengan membuat sebuah contoh database toko komputer yang sudah kita input dengan data-datanya. Sekian video yang saya buat, terima kasih.